Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdurrahman dan saya semester 2 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh, Jombang, Jawa Timur. Di sini saya akan mempresentasikan sekelumit kisah antara aktif ke pasif. Jadi huru-hara aktif pasif, bagaimana apa itu aktif pasif dan lain sebagainya. Tugas ini tidak lain tidak bukan untuk memenuhi tugas akhir dari semester 2, yakni untuk membuat penjabaran, untuk menjelaskan, untuk mempresentasikan aktif ke pasif. Jadi tugas dari mata kuliah structure. Maka dari itu perlu kiranya saya berbenah, perlu kiranya saya sendiri untuk belajar dan meng-share apa yang saya tahu terkait pasif dan aktif dan pasif itu tersendiri. Oke, saya tadi sudah disebutkan Muhammad Abdurrahman. Saya lahir pada tanggal 9 Juli tahun 1999. Saya lahir di Jepara, tinggal lama di Lampung, dan sekarang menetap di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Tambak Beras Barat, Jombang, Jawa Timur. Saya kira perkenalan singkat ini cukup. Nah, dilanjutkan nanti panjang lebar, atas sekali, dan lebih luas lagi di penjelasan terkait aktif dan pasif itu sendiri. Terima kasih. Guys. Lanjut, di sini akan kita kupas bersama-sama. Oh enggak, saya sendiri. Kupas bersama-sama. Nanti jika ada kesalahan dalam penyebutan word or rumus or another, please tell me in comment. Oke? Jadi di sini saya akan membahas tentang aktif ke pasifnya simple present. Kita telah mempelajari sebelumnya, yakni penggunaan fungsi, rumus, contoh-contoh dan lain-lain terkait simple present itu sendiri yang aktif. Terus kita akan rubah ke pasif. Jadi kalau simple present itu semisal I speak English, pasifnya apa? Nah, nanti kita akan pelajari di sini. Simple present, kegunaannya apa? Kegunaan dari simple present itu sendiri. Kegunaannya apa ya? Untuk menyatakan kejadian yang telah dijadwalkan atau diprogramkan akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Untuk menyatakan perintah atau permintaan untuk orang kedua. Wow. Jadi seperti itu kegunaannya. Rumusnya apa? Subject plus verb 1 plus object. Negatifnya subject plus not plus verb 1 plus object. Terus interrogatif subject verb 1 plus subject plus object, tanda tanya. Itu sekelumit dari kita flashback yang simple presentnya. Dan kembali ke pasif, pasif dari present, simple present. Rumusnya apa untuk pasif itu sendiri? Maaf ya, muka saya agak songong ini. Saya sakit sariawan ya, ada 2 di sini. Jadi agak menjelek gitu. Oke, kembali lagi. Subject plus to be plus past plus sisa participle kalimat simple. Jadi contohnya simple ya. Saya ambil dari buku ini. Contohnya, a few well chosen words convey a great deal of meaning. Itu aktif.
aktif. Kalau pasifnya seperti apa? A great deal of meaning is conveyed by a few well-chosen words. Gitu. Terlalu panjang ya. Kita cari yang simple banget. Jadi yang simple itu seperti apa? Contohnya ini, saya berikan contoh dari pasif yang tidak terlalu panjang. Mana ya? Oh ini. The staff are required by the company to watch a safety video every year. Nah, kalau pasifnya apa? The company requires staff to watch a safety video every year. Jadi perbedaannya itu di mana sih? Saya juga bingung perbedaannya itu di mana. Jadi ketika kita mencari perbedaan dari aktif ke pasif itu sebenarnya sangat mudah. Kalau ketika pasif itu tidak ada aktif itu tidak ada tidak ada tupinya, bukan. Kalau aktif itu tidak ada kalimat pas atau sisa partisikel kalimat dari berpersen itu sendiri. Tapi kalau di pasif itu ada. Jadi kalau ini salah mohon dibenarkan. Saya tidak mau nanti di akhir hayat, bukan di akhir hayat. Kalau nanti di akhir season ini IPK saya turun gara-gara tidak dibenarkan oleh teman-teman. Kayak gitu. Jadi IPK itu sangat penting banget. It's more important for me. Yes, I don't know why if you friends. Kayak gitu ya. Di sini saya juga mencari-cari tentang terkait aktif dan pasif. Kenapa saya mencari karena sejatinya itu kalau flashback terkait ilmu tanpa kita melihat kembali, tanpa kita berdamping dengan dari mana ilmu itu adanya, nanti takutnya nanti belarang. Gitu maksud saya, mohon dimengerti. Ya. Di sini kalau nanti ada yang ditanyakan mohon komen ya. Mohon komen. Saya tidak perlu like, tidak perlu subscribe. I don't know how to say it. Ya, tidak perlu itulah. Yang penting kalau ada yang salah tolong komen gitu. Saya akan memberi sebuah pertanyaan. Nanti bisa dijawab di komen. Mana ya? Exercise 26. Santai, ini tidak ada cut. Oh, ini siap. Ini saya menemukan contoh yang paling simple. Jadi di sini aktif Bob mailed the package. Pasnya apa? The package was mailed by Bob. Gitu ya. Terus ada lagi, the teacher corrects our homework. Jadi guru itu mengkoreksi pekerjaan rumah. Pastinya seperti apa? Our homework is corrected by the teacher. Kayak gitu. Jadi tugas rumah kita itu dikoreksi oleh guru. Mr. Lee will teach this class. Mr. Lee akan mengajar kelas ini. This class will taught by Mr. Lee. Terus kayak apa lagi ya? Ini simple present. The news surprised me. I'm surprised by the news. Kayak gitu ya. Terus ada lagi, the news surprised Sam. Sam is surprised by the news. Kayak
gitu. Pertanyaan, kenapa ketika the news surprise me, terus pastinya I am surprised by the news? Kenapa nggak pakai? Terus ada lagi, the news surprised Sam. Sam is surprised by the news. Terus the news surprised us. We are surprised by the news, kayak gitu. Kenapa beda-beda? Ya karena kita melihat apa namanya, objeknya itu apa, nanti subjeknya itu, objeknya itu akselernya kemana. Kalau misalkan me berarti ketemunya I. Kalau Sam atau nama orang ketemunya is. Kalau we are, you are, they are. Misalkan the news surprised them, those we were they were surprised by the news, kayak gitu. Oke, saya kira cukup. Pertanyaannya belum ya? Oke. The teacher helps me, simple presentnya, aktifnya. Terus help me, terus buat ke pasif. The teacher helps Chen, buat ke pasif. Terus ada lagi, the teacher will help me, buat ke pasif. Thank you very much for your nice attention. Please forgive me when any mistake, wrong phrase. I am sure there are so many mistake in here in this video. Please tell me in comment. Thank you very much.